Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Allah ta'ala aidan, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan melihat dan membahas bagaimana puasa Ramadan itu menjadi wahana untuk melatih jasmani dan rohani seseorang sehingga betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Karena dalam banyak kehidupan ini, orang-orang yang melakukan puasa Ramadan tapi tidak membekas kepada akhlak, tidak membekas kepada cara bicaranya, tidak membekas kepada perilakunya yang baik. Kita akan memulainya di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Pada hadis itu Nabi menyebut, al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu maknanya adalah bergunjing, menjelekkan orang lain, mengumpat, mencela. Ghibah itu adalah memperbincangkan aib orang lain yang dia tidak suka. Ghibah asal katanya ghaba. Ghaba yaghibu ghaiban, artinya gaib. Apa makna gaib? Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi secara istilah, ghibah adalah memperbincangkan aib, keburukan, kelemahan seseorang tidak di hadapannya. Itu ghibah. Perilaku yang seperti ini, kata Nabi, asyaddu minaz zina, lebih berbahaya daripada zina. Nah, kita terkejut. Ghibah yang oleh kebanyakan orang dilakukan setiap hari, ada 3 kali sehari, 4 kali, 7 kali sehari. Lalu kata Nabi, asyaddu minaz zina, lebih berbahaya daripada zina. Tapi jangan sampai berpikirlah kalau begitu boleh dong berzina sekali seminggu. Ya tidak begitu. Dalam konteks apa ghibah itu lebih berbahaya daripada zina? Nah, mari kita lihat. Para sahabat juga penasaran. Qila kaifa kana ya Muhammad? Kaifa kana ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa seperti itu ya Muhammad? Lalu apa kata Nabi? Ar-rajulu yazni summa yatubu fayatubu Allahu alaihi. Bila seseorang berzina, kemudian dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah, ada harapan taubatnya diterima. Kenapa? Ya karena zina adalah perbuatan suka sama suka. Setelahnya dia minta ampun dan bertaubat kepada Allah, kemungkinan diterima. Tetapi bila ghibah, inna sahaba ghibah, bila seorang laki-laki berghibah, fatubullahu alaih, kemudian dia bertaubat kepada Allah, taubatnya tidak akan diterima hatta yakfirulahu sahaba, hatta yakfirulahu sahib. Taubatnya, keampunannya, kemaafannya tidak akan diterima oleh Allah sebelum orang yang digibahnya itu memberi maaf. Sulit kan? Berbahaya. Jadi bila seseorang minta ampun kepada Allah, dia harus minta maaf dulu. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sulit. Ini yang menyebabkan dia lebih kejam, lebih berbahaya daripada zina. Nah, tapi jangan berpikir, lah kalau ghibah aja bisa tiap hari, zina sekali seminggu dong. Tidak bisa. Itu dosanya juga besar. Ini dari segi sulitnya mendapatkan kemaafan. Nah, bila kita kaitkan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu, kata Nabi, bila tidak meninggalkan hal-hal yang sifatnya rohani, man lam yada' qawla zur wal amala bi wajhla, man lam yada' qawla zur, dia tidak meninggalkan perkataan yang zur,
Bila seseorang berpuasa Ramadan kemudian dia lam yada' qaula zur, tidak meninggalkan qaula zur. Apa itu qaula zur? Ya ghibah, mencaci, mengumpat, mencela, memfitnah, apalagi qaula zur. Maka Allah tidak butuh kepada puasa yang dilakukan. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sahab. Tidak butuh kepada puasanya. Jadi kalau begitu, orang yang berpuasa lalu tetap bergunjing, tetap memfitnah, tetap mencela, tetap mengumpat, puasanya tidak dibutuhkan Allah. Akhirnya sia-sia. Yang didapatkannya hanya lapar dan haus. Hanya lapar dan haus. Nah, sekarang mari kita lihat. Karena puasa Ramadan itu yang kita lakukan itu mampu menjadikan kita orang bertakwa, mari kita lihat bagaimana saum itu dalam Al-Quran. Kata-kata siam seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah 183 itu, siam itu maknanya puasa. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran 13 kali dengan berbagai bentuk, variasi dan perubahan. Siam itu adalah berpuasa dengan syariat. As-siyamu huwa al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syam. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa, makan dan lapar, makan dan minum, dan segala hal yang membatalkan dari fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa. Itu puasa syariah. Nah, sekarang mari kita lihat firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-26. Dalam ayat itu Allah berfirman, "Fakuli wasrabi wa qarri ainan." Ini berkaitan dengan Siti Maryam ketika akan melahirkan Isa alaihissalam. Ketika Siti Maryam merasakan sakit yang teramat sangat, dia berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu Allah memberikan kepadanya air yang mengalir di bawahnya, kemudian buah-buahan yang jatuh. Apa kata Allah kepada Siti Maryam? "Fa imma tarayyina minal bashri ahada." Bila nanti kamu bertemu dengan seseorang, ya Maryam, katakan kepadanya, "Fakuli inni nazartu lirahmani shaum." Aku bernazar untuk berpuasa. Falan ukallimal yaumal insiya. Tidak akan berbicara dengan seorang pun ketika aku berpuasa. Jadi oleh para mufassirin, shauma ini walaupun dia berarti puasa, dia juga bermakna puasa tarekat. Apa itu puasa tarekat? Mempuasakan rohaninya dari hal-hal yang jelek, akhlak yang tidak baik, bicara yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Itu dia shaum. Jadi kalau begitu, shauma itu adalah pertama puasa bicara, kedua puasa mendengar, ketiga puasa melihat. Apa itu puasa bicara? Nah, pada suatu kali sahabat juga bertanya kepada Nabi, "Innar rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya oleh Nabi? Ayyul muslimina khair. Siapakah orang muslim yang baik itu? Faqala man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Kata Nabi, orang muslim yang baik itu adalah selamat orang lain karena lidahnya dan karena tangannya. Nah, sekarang mari kita lihat. Langit Indonesia ini bising hanya karena semua orang bicara. Ini bicara, ini bicara, ini mengkritik, ini bicara. Jarang yang mau mendengar. Dari survei yang dilakukan, kebanyakan perceraian dalam rumah tangga itu karena suami istri semuanya pengen bicara. Tidak ada yang mau mendengar. Pemimpin bila turun ke rakyatnya hanya bicara. Minim amal perbuatan. Nanti sekarang orang bicara untuk memperlihatkan dia hebat. Orang berbicara untuk memperlihatkan dia tahu segala hal. Dia menguasai berbagai hal lalu bicara. No. Kalau orang terbiasa bicara, dia akan sulit untuk mendengar. Mulailah mendengarkan baru bicara. Orang yang bicara tanpa mendengar, no.
ngomong doang. Nah, itu yang disebut juga oleh Allah dalam surat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur. Idza talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmu. Nah, ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut, kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui. Jangan ngomong apa yang tidak diketahui. Nah, itu puasa bicara. Nah, lalu yang kedua, puasa mendengar. Mari kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat ke-18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah dia mendengarkan yang baik-baik, kemudian dia mengikuti yang baik-baik. Itu puasa mendengar. Orang yang kebanyakan mendengar berita-berita yang tidak baik, dia memandang Indonesia ini lebih kacau daripada orang yang tidak mendengar yang tidak baik. Cobalah Anda lihat. Didengar di televisi, didengarnya kawan-kawan yang ngomong berita, ada dengar pidato, dilihat dan dibacanya di koran, dibacanya di media sosial, ada di WA, ada di email, ada di Instagram. Orang ini memandang Indonesia lebih kacau, lebih gawat, lebih heboh dibandingkan orang-orang yang tidak melek televisi. Nah, dengar yang baik-baik. Orang yang mendengar yang tidak baik, dia akan stres. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, adalah orang-orang yang beriman itu, dia melihat yang baik-baik. Dalam surat An-Nur ayat ke-30, Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihinna wa yahfazuna furujahum. Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah dia memelihara pandangannya dan memelihara kehormatannya. Jangan yang tidak baik. Nah, bila yang ketiga-tiga ini kita pelihara, jangan bicara yang tidak baik, jangan mendengar yang tidak baik, jangan melihat yang tidak baik. Inilah puasa yang disebut dengan shauma. Imam Al-Ghazali menyebut dengan khusus bil khusus. Jadi kalau orang puasa awam itu orang puasa menahan lapar dan haus. Dia tidak makan, dia tidak minum. Orang berbuka, dia juga berbuka. Orang imsak, dia imsak. Tapi kunjing jalan terus, fitnah jalan terus. Nah, itu puasa orang awam. Nah, maka oleh sebab itu mari kita tingkatkan derajat dan kualitas kita puasa itu dari siam kepada shauma. Dari hanya sekedar puasa syariat kepada puasa tarekat. Puasa yang mempuasakan diri dari hal-hal yang tidak baik. Bila itu dibiasakan, maka selesai Ramadan ini menjadi karakter yang baik bagi diri. Karakter yang baik. Nah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga puasa Ramadan yang kita lakukan mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar puasa syariat menahan dari lapar dan haus, tetapi tidak memperoleh hasil yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.